Assalamualaikum. Selamat datang Sobat Channel. Adi Suparman, kita akan membahas kajian akhir zaman. Selamat mengikuti. 3, 2, 1. Bernama Ahmad. Ahmad itu siapa? Apa beda Ahmad dan Muhammad? Cuma sekedar nama? Apalah arti sebuah nama? Gak berlaku, Pak. Penting nama itu. Apa beda Ahmad dan Muhammad? Kenapa Nabi Isa tidak mengatakan ismuhu Muhammad, tapi ismuhu Ahmad? Ahmad secara bahasa Arab artinya apa? Yang pernah belajar bahasa Arab? Hamida, yahmadu, hamdan. Puji-pujian, terpuji. Ahmad yang paling terpuji karena ketinggiannya. Siapakah Ahmad itu? Ahmad itulah hembusan Allahu Ahad. Allah pertama kali menghembuskan nyawa pertama, roh pertama di alam semesta ini bernama Ahmad. Makanya Nabi Isa, karena beliau lahir tidak perlu ada seorang ayah, dia sangat mengerti hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Mahdi itu namanya, ketinggian derajatnya mengikuti, berkesesuaian dengan ketinggian derajatku. Itu maksudnya kepada Ahmad. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih menurut beliau dan diterima oleh imam-imam yang lain, kecuali imam yang tidak percaya bab ilmu qalbu, ilmu hakikat. Imam Hakim ini mengarang kitab dari Mustadrak ala Sahihain, hadis-hadis sahih yang ketinggalan gak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dia punya murid namanya Al-Baihaqi, ya. Imam Ahlus Sunnah, aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mazhabnya Syafi'i. Tapi karena dia meriwayatkan riwayat seperti ini, dia dituduh sesat oleh kelompok-kelompok yang dari dulu tidak percaya zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Yang riwayat kedua lebih sahih. Aku telah jadi nabi, Adam masih tanah, belum ada. Berarti sudah ada nabi sebelum nabi di bumi. Itulah Ahmad. Kuntu. Ini bukan obrolan saya. Yang berbicara siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum berbicara tentang dirinya yang lain, dirinya yang sebelumnya. Kuntu adalah aku dulu. Kalau bahasa Arab apa Jang? Kuntu kana yakunu. Kuntu past tense, fi'il madhi. Dulu adalah aku seorang nabi. Adam belum ada. Itu nabi di masa apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang ingat kan? Emang kita yang belum ada juga, Nabi Adamnya belum ada, apalagi kita. Jadi Nabi Muhammad sudah menjadi Ahmad Nabiullah dulu. Inilah beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi sudah lama, maka tolong luruskan pelajaran-pelajaran di sekolah. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi bukan umur 25. Beliau diangkat sudah ada sebelum ada alam ini. Tua nggak Nabi Muhammad? Itu sebabnya beliau cukup 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beres persoalan alam semesta. Nggak usah lama-lama seperti Nabi Nuh 950 tahun. Nggak usah lama seperti Nabi Ibrahim yang hampir 200 tahun. Nggak usah lama-lama. Cukup berapa tahun di Mekah? 13. Pindah ke Madinah 10 lebih dikit, hampir ke 11. Tak masuk tahun 11 Rabiul Awal wafat. Muharram, Safar, Rabiul, jadi masih 10-an. 10 tahun akan ismuhu Ahmad, surat Saf. Namanya Nabi Muhammad itu dulu alamnya alam bumi atau alam apa? Bumi kali ya, belum ada memang.
Itulah alam ruh. Bahkan sebelum alam ruh, malaikat Jibril aja belum ada. Itulah sebabnya malaikat Jibril menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Khidir pernah menjadi guru Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir menjadi guru Nabi Musa, sosok ini mengatakan, "Hai Abdul Muttalib, nanti anakmu namain Muhammad ya." Ya. Terus apa kata Abdul Muttalib? "Tolong doakan cucuku ini." Kata orang tua ini, "Justru aku yang butuh doa dia." Belakangan dicek oleh ahli riwayat yang mengerti ilmu ini, itu adalah Nabiullah Khidir. Jadi seorang Nabiullah Khidir itu butuh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya Nabi Musa. Kenapa? Spirit ruh yang ada di dalam jiwanya Nabi, di dalam badannya Nabi itu adalah ruh Ahmad. Itu maknanya kuntu nabiyan. Dulu aku nabi, nama kenabianku Ahmad. Kalau di bumi nama kenabiannya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu Ahmad, tapi asyhadu Muhammad. Karena Ahmad itu syahadatnya masa dulu, masa azali dan masa ruh, bukan sekarang. Siapa Al-Mahdi? Maka Al-Mahdi yang dia mewarisi spirit Ahmad itu, yuwati usmuhu ismi. Jadi jangan cocok logi, ikutin aja ayatnya, ikutin hadisnya, pakai ilmu bahasa, ikutin imam-imam kita, terang maknanya. Jadi nggak usah khawatir persoalan Al-Mahdi. Yang kita khawatirkan satu, kita pantas nggak menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya. Ini corona begini aja udah banyak yang ngeluh, nyalahin ini, nyalahin itu. Lupa kalau ini izin Allah semua. Tauhidnya berubah. Bener nggak? Muncul vaksin, salahin ini lagi, nggak suka nggak usah vaksin, ya, nggak usah macam-macam, jalan aja. Semuanya Allah telah atur, dan aturan Allah lebih hebat dari aturan orang-orang di luar Allah. Ada orang buat konspirasi Allah lebih hebat. Allah itu khairul makirin. Makar itu kan bahasa lama. Sekarang kalau boleh disebut makar itu konspirasi. Dulu ketika Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencoba ingin menghancurkan masjid dari dalam, maka dia taruh itu orang munafik banyak di kelompok sahabat-sahabat Nabi. Nabi ini kan bukan guru tunggal. Nabi ini mengkader guru-guru. Maka sahabat ini gurunya ini, sahabat ini gurunya ini. Sahabat yang bekerja nggak bisa hadir, nanti datang kepada guru siapa. Begitu terus bolak-balik. Jadi dulu itu banyak guru. Karena banyak guru, kebangkitan itu cepat. Ini yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya pemain tunggal. Nabi Musa aja yang berdua sama Nabi Harun. Selebihnya pemain tunggal. Jadi kalau dakwah kita mau cepat berkembang, jangan main sendiri. Ya seperti ini. Ada yang ngatur ini, ada yang ngatur ini. Ada kader ini, ada mentor ini. Begitu. Nabi tahu ada munafik nyamar. Tapi kan nggak boleh bilang ente munafik, nggak boleh. Haram hukumnya, itu su'ul adab. Saking Nabi cintanya ke semua makhluk dan sayang, beliau pun masih menyolatkan Abdullah bin Ubay waktu mati. Sampai ditegur oleh Allah, karena orang ini jahat ya, bukan main kepada Rasulullah SAW. Dalamnya setan. Jadi ada orang-orang, emang orang beneran Pak. Tapi ada orang yang syayatinul ins. Dia manusia tapi dalamnya setan. Kenapa? Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Ada darah gak di lidah? Maka kita bisa dipinjam lidah kita oleh setan. Ada darah di mata? Maka mata ini bisa dipinjam oleh setan.
ada darah di bagian tubuh perut kita, semuanya ada. Maka dia bisa ikut serta. Itu sebabnya kalau ahli fikih bilang sunat baca bismillah makan minum. Kalau versi ahli kolbu, ahli hakikat, ahlus sunnah wal jamaah, wajib sebenarnya baca bismillah itu. Itulah sholatnya badan. Makan, minum, itu. Sholat artinya zikir kan? Aqimis sholata li dzikri. Jadi Al-Mahdi ini gimana? Ini baru satu nama loh kita jelasin. Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajat Nabi. Maka beliau pewaris spirit Ahmad. Jadi dalamnya Al-Mahdi itu Ahmad. Ilmunya, ketinggian derajatnya, tuanya. Ini ada bukti lain. Ketika Nabi Mi'raj sampai ketemu Nabi Yusuf di langit berapa? Di sini ada peringatan Isra Mi'raj kan? Ayo kita cek nih. Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling cuak sealam semesta. Kalau ibu-ibu lihat, itu ibu lupa napas, mungkin mati. Lupa napas, kalau ngeliat saya kan biasa aja bu, bisa nek ibu ngeliat saya. Itu apa kata Rasulullah? Gagahnya Yusuf baru separuh gagahnya aku. Cakepnya Yusuf separuh cakepnya aku. Jamaluhu nisfu jamalihi. Kira-kira gimana? Tapi Allah tidak zahirkan. Kalau dizahirkan bahaya penduduk Mekah perempuannya. Wajar Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal Khadijah ini udah nggak mau nikah kayaknya. Udah trauma dia nikah. Biasa perempuan kalau ada masalah nggak mau nikah lagi ya. Ketemu yang pas. Dia adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Kalau fisik biasa, wajah Nabi itu biasa, orang Arab, keturunan Nabi Ismail, keturunan Sayyidah Hajar, campur Ibrahim Hajar. Hajar orang Mesir, tahu sendiri orang Mesir kulitnya gimana, ya, campur-campur. Nabi Ibrahim orang Babilonia, agak merah-merah gitu kulitnya. Tapi Sayyidah Khadijah bisa melihat keindahan itu. Maka kita curiga juga nih, jangan-jangan Sayyidah Khadijah itu mewarisi kolbunya Siti Hawa atau Sayyidah Bilqis. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Semua orang kan mewarisi orang-orang sebelumnya, spiritnya, ilmunya, akhlaknya. Bapak ini kan nggak nyadar. Dulu mbahnya suka ngaji, ya turun ke sini. Ada yang suka mabuk, turun juga Pak. Ada yang nyampur, dia tukang mabuk suka ngaji. Nah ini unik tuh. Di zaman Rasulullah ada, namanya Nuaiman.